Saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan kuliah kita ya, yang berkaitan dengan konsep dan prinsip dasar geografi. Jadi, yang pertama untuk bab konsep geografi ini terdapat 10 konsep yang harus kita ketahui ya. Yang pertama adalah konsep lokasi, konsep jarak, konsep aksesibilitas, konsep pola, konsep morfologi, yang keenam konsep aglomerasi, kemudian yang ketujuh konsep nilai, 8 konsep interaksi, konsep diferensiasi, yang terakhir adalah konsep keterkaitan. Nah, masing-masing konsep ini dari 10 ini apa deskripsinya ya, kita akan jelaskan satu persatu ke 10 konsep geografi yang ada ya, supaya kita bisa memahami tentang ilmu geografi itu sendiri. Yang pertama adalah konsep lokasi. Jadi konsep lokasi ini sangat berkaitan dengan keadaan di sekitarnya yang dapat memberikan arti sangat menguntungkan ataupun yang merugikan. Jadi lokasi yang menguntungkan atau lokasi yang merugikan. Jadi lokasi ini digunakan untuk mengetahui fenomena geosfer karena lokasi suatu objek akan membedakan kondisi di sekelilingnya. Nah, konsep lokasi ini membahas mengenai letak lokasi sebuah objek, baik lokasi yang absolut maupun lokasi yang relatif. Ya, absolut itu berarti yang pasti gitu ya. Relatif itu berarti terhadap lokasi objek terhadap lokasi yang lainnya. Nah, jadi di sini di sebelah kanan dari slide Anda bisa melihat satu contoh, misalnya kampus kita gitu ya. Itu berkaitan dengan lokasi relatif gitu ya. Relatifnya bahwa berada di Jalan Slamet Riyadi gitu ya. Slamet Riyadi di jalan apa ini? Jalan bukan Slamet Riyadi ya. Slamet Riyadi kalau udah masuk ke Solo. Ayani. Jadi kita masuk di Jalan Ayani. Cuman di mana lokasinya di sebelah utara jalan gitu. Nah, itu adalah relatif. Tetapi kalau absolut berarti dia posisi lintang dan bujurnya gitu ya. Itu ada di mana. Nah, ini adalah konsep lokasi. Kemudian konsep jarak. Nah, konsep jarak itu juga mempunyai arti yang penting bagi kehidupan sosial dan ekonomi ya. Jelas ya ini ya konsep jarak. Jarak yang berkaitan erat dengan arti lokasi yang tadi telah disebut, juga nanti ada kaitannya dengan aksesibilitas dan transportasi ke suatu wilayah. Jadi kenapa penting bagi kehidupan gitu ya? Bagi kehidupan ya jelas lokasi, misalnya lokasinya jarak ini berkaitan dengan lokasi. Jadi jaraknya kalau dekat, misalnya dekat dengan kampus, itu berarti terkait dengan ekonomi masyarakat gitu ya. Kemudian juga sosial sekaligus ya, karena dekat dengan perguruan tinggi berarti kehidupan sosialnya lebih tinggi gitu atau menengah ke atas daripada yang ada di daerah pedesaan gitu ya. Nah, jarak ini dapat dinyatakan sebagai jarak tempuh gitu ya, baik dikaitkan dengan waktu perjalanan yang diperlukan atau juga berkaitan
dengan satuan biaya angkutan. Nah, ini tadi akan berkaitan dengan yang biaya angkutan akan berkaitan dengan ekonomi gitu ya. Biaya angkutan gitu ya, dengan waktu gitu, dengan kehidupan sosial gitu. Kemudian jarak dibagi juga menjadi dua, yaitu absolut dan jarak relatif. Ya, jadi relatif kalau absolut itu yang sebenarnya gitu, relatif. Oh kira-kira misalnya dari kota Surakarta ke kampus UMS itu kira-kira berapa ya? Ya, memerlukan waktu berapa? Oh 1/4 jam misalnya gitu. Nah itu adalah relatif gitu ya. Ini konsep jarak, dan Anda bisa melihat contoh yang ada di sebelah kanan dari slide. Nah ini adalah antara Jakarta dan Bandung gitu ya. Kalau yang berkaitan dengan jarak absolut itu adalah jarak yang jalan yang berwarna biru itu ya, berkelok-kelok gitu. Tetapi yang relatif itu adalah yang lurus gitu ya. Yang sebenarnya itu yang berkelok, dan yang relatif itu adalah yang ditarik berdasarkan antara posisi di Jakarta dengan posisi di Bandung yang lurus gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah konsep aksesibilitas gitu ya. Konsep ini bisa disebut dengan konsep keterjangkauan. Jadi lokasi satu dengan yang lain ada yang mudah dijangkau, ada lokasi yang mudah dijangkau, dan ada lokasi yang kurang mudah dijangkau atau sulit ya gitu. Aksesibilitas. Nah ini berkaitan dengan kondisi medan suatu wilayah, atau aksesibilitas itu bisa dikatakan juga mudah tidaknya suatu wilayah dijangkau oleh sarana transportasi maupun komunikasi ya. Jadi wilayah yang memiliki aksesibilitas tinggi akan mampu berkembang dan mampu bersaing dengan wilayah yang lainnya. Karena apa? Mudah dijangkau tadi ya, mudah dijangkau. Kemudian juga ini akan berkaitan, kalau saat ini itu akan berkaitan dengan komunikasi gitu ya, terutama komunikasi yang berkaitan dengan akses internet gitu ya. Nah itu sekarang juga menjadi hal yang penting gitu ya. Itu termasuk pada konsep aksesibilitas. Jadi konsep keterjangkauan ini meliputi berapa mudah suatu lokasi dapat diakses dari lokasi yang lainnya. Dengan kata lain, keterjangkauan adalah hasil sintesa dari konsep lokasi yang nomor 1 itu tadi ya, dan konsep jarak ketika diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Aspek yang umumnya dikaji dalam konsep ini adalah ketersediaan apa tadi? Sarana dan prasarana yang menunjang transportasi ya, utamanya pada wilayah tersebut. Namun sekarang ini juga pada selain transportasi juga komunikasi ya. Komunikasi. Selain itu, keterjangkauan ini juga meninjau aspek fisik. Nah, ini kenapa ada wilayah yang mudah dijangkau dan ada yang susah? Itu karena aspek fisik ya, seperti topografi dan bentang alam yang ada di wilayah tersebut. Jadi umumnya topografi yang datar itu aksesibilitasnya bagus gitu.
Dan sebaliknya pada lokasi topografi yang bergunung atau berbukit itu susah gitu ya, relatif seperti itu. Nah itu adalah konsep aksesibilitas. Selanjutnya masuk pada konsep pola. Nah kita bisa melihat di sini contoh yang di atas ini ya, di atas dari deskripsi mengenai konsep pola, kita bisa melihat contoh misalnya pola permukiman penduduk gitu ya. Ini kita bisa melihat seperti ini. Jadi yang di tengah itu pola permukiman yang sesuai dengan jalur jalannya, sehingga bisa dikatakan pola permukiman tersebut itu menjalur atau memanjang sesuai dengan jalur jalan. Kemudian yang di sebelah kanan itu adalah contoh pola permukiman yang mengelompok, walaupun ada jalan gitu, atau ini mungkin maaf ya, ini bukan jalan tetapi sungai ya ini ya. Jadi ini yang tengah itu tadi menjalur sungai gitu ya. Kemudian pola permukiman mengelompok. Nah itu pada walaupun ada jalur sungai itu di situ tidak sesuai dengan alurnya, tetapi pada mengelompok pada alur-alur sungai tertentu gitu ya. Kita bisa melihat seperti itu. Kemudian yang sebelah kiri menyebar gitu ya. Nah pastinya mempunyai latar belakang kenapa ada yang menjalur, mengelompok, dan menyebar. Yang paling jelas mungkin secara realitas Anda bisa melihat misalnya jalur permukiman yang ada di Jalan Ring Road Mojosongo misalnya itu ya. Nah itu awalnya adalah karena ada jalan baru itu, waktu itu belum ada, kemudian ada jalan baru itu, maka ada beberapa pemukiman yang sesuai atau karena supaya mudah aksesibilitasnya, maka permukiman itu akan didirikan sepanjang jalur jalan gitu. Yang sebelumnya gitu ya, sebelum ada Ring Road Mojosongo itu permukimannya adalah mengelompok pada wilayah-wilayah tertentu di luar jalur jalan yang sekarang sudah ada gitu ya, mengelompok. Nah, gitu ya. Yaitu atau Anda boleh melihat nanti di sekitar rumah Anda sendiri bisa mengklasifikasikan konsep pola permukiman di tempat tinggal Anda seperti apa gitu ya. Baik. Apa itu konsep pola? Nah, itu akan berkaitan dengan susunan bentuk atau persebaran fenomena dalam ruang muka bumi, baik fenomena alami. Fenomena alami itu misalnya jenis tanah ya, jenis tanah itu kan ada macam-macam ya. Nanti Anda bisa melihat peta tematik jenis tanah. Nah itu bisa disebut dengan konsep pola jenis tanah ya, konsep pola yang didasarkan atas jenis tanah. Kemudian curah hujan. Nah ini juga bisa ya, misalnya kita itu di lereng Merapi sebelah timur gitu ya, yaitu dari daerah Klaten, kemudian kita turun ke Delanggu, kita turun lagi sampai Kartosuro, sampai Surakarta. Itu kalau dihitung curah hujannya gitu ya, diklasifikasi curah hujannya akan berbeda. Jadi yang berada di dekat puncak Merapi itu curah hujannya tinggi, kemudian bawahnya agak tinggi, kemudian rendah,
kemudian paling rendah gitu ya. Jadi kita bisa menghitung seperti itu. Kemudian contoh lagi adalah persebaran vegetasi gitu ya. Persebaran vegetasi juga seperti itu. Jadi kalau di perkotaan itu persebaran vegetasinya jarang, tapi kalau kita ke daerah yang agak ke daerah perdesaan itu sebaran vegetasinya tebel gitu ya. Itu ada yang berbeda. Jadi itu adalah fenomena alami ataupun fenomena sosial budaya ya. Misalnya kalau yang sosial itu kepadatan penduduk gitu ya, pendapatan, mata pencaharian gitu ya, permukiman, persebaran penduduk. Kalau budaya kita bisa membedakan, misalnya Jawa Tengah itu budaya Jawa. Nah Jawa itu nanti ada macam-macam gitu ya, ada macam-macam. Jawa Tengah itu ada yang Banyumasan, ada yang Solo, gaya Solo, ada gaya Jogja, ada yang Jawa Pantura gitu ya. Itu adalah budaya. Kemudian yang berikutnya adalah konsep pola ini dimanfaatkan dalam kajian wilayah untuk mengetahui sebaran pola permukiman penduduk, apakah mengelompok, random atau klaster gitu ya. Ini konsep pola bisa dimanfaatkan dalam kajian wilayah itu seperti pola persebaran permukiman yang tadi mungkin sudah saya sampaikan. Kemudian selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai konsep morfologi. Jadi morfologi sendiri menggambarkan perwujudan daratan muka bumi sebagai hasil pengangkatan atau penurunan wilayah. Bentuk daratan merupakan perwujudan wilayah yang menarik dan unik untuk dijadikan sebagai objek kajian geografi. Jadi contoh yang ada di sebelah kanan slide adalah kawasan Gunung Merbabu memiliki bentuk morfologi yang kompleks dengan berbagai macam variasi kondisi topografi dan kemiringan. Nah, ini adalah konsep morfologi. Kita lanjutkan ke konsep aglomerasi. Apa itu aglomerasi? Merupakan kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah yang relatif sempit, yang paling menguntungkan baik karena kesejenisan gejala maupun adanya faktor-faktor yang menguntungkan. Gitu ya, kesejenisan gejala. Gitu ya. Gejala maupun faktor yang menguntungkan. Sebagai contoh adalah wilayah yang memiliki karakter yang sama pada umumnya akan beraglomerasi menjadi satu kawasan. Sebagai contoh adalah yang paling populer ya di Jawa ini adalah Jabodetabek. Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Kalau yang di sekitar kampus kita apa? Subo, Suko, Wono, Sraten. Jadi kalau Jabodetabek, kenapa ini sebuah aglomerasi? Karena wilayah ini mempunyai karakteristik yang sama, yaitu daerah perkotaan ya, daerah metropolitan gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau ada juga misalnya Jawa Tengah itu Joglo Semar. Nah ya, Jogja, Joglo Semar, Jogja, Semarang, Solo gitu ya. Nah itu merupakan segitiga daerah perkotaan yang besar yang ada di Jawa Tengah gitu ya. Kalau Subo, Sukowono, Sraten itu adalah perkotaan menengah gitu. Nah,
Nah, nanti kita mungkin setelah ini akan mengaplikasikan ya, seperti apa Joglo Semar, seperti apa Subo Sukowono Sraten. Kalau Jawa Timur ada lagi, itu Jawa Barat juga ada lagi. Baik. Sekarang masuk pada konsep nilai. Kegunaan nilai yang berkaitan dengan fenomena. Jadi kegunaan nilai itu berkaitan dengan sumber-sumber di muka bumi bersifat relatif. Artinya tidak sama bagi semua orang atau golongan penduduk tertentu. Nilai ya. Jadi ada yang fenomena nilai. Jadi nilainya ada wilayah yang mempunyai sumber di muka bumi ini yang relatif sama. Ada nilainya yang tinggi, ada nilainya yang rendah. Kemudian gunung-gunung dengan berbagai macam sumber dayanya, gitu ya, di daerah pegunungan itu nilainya, konsep nilainya lebih pas ya, lebih sesuai dijadikan kawasan konservasi daripada dijadikan sebagai penambangan sumber daya mineral. Walaupun sebenarnya dalam kawasan gunung-gunung itu juga ada sumber mineral, tetapi berkaitan dengan lingkungan, lebih baik nilai kegunaannya itu dipakai sebagai kawasan konservasi. Ya, konservasi apa? Konservasi sumber daya. Sumber daya apa? Bukan mineral tetapi sumber daya air, gitu ya. Sumber daya air atau sumber daya tanah, agar supaya airnya itu bisa mudah meresap ke dalam tanah sebagai daerah imbuhan air, gitu ya, sehingga bisa memasok wilayah yang ada di bawahnya, gitu ya. Itu sumber air. Atau tadi sumber tanah ya, karena apa? Gunung-gunung itu kan subur, jadi kalau nanti tidak digunakan sebagai konservasi bisa terjadi longsor tanah. Nah, ini nanti akan tanah-tanahnya akan hilang, gitu ya. Nah, oleh karena itu lebih baik digunakan sebagai, atau lebih cocok digunakan sebagai kawasan konservasi. Saat melakukan analisis aktivitas atau objek secara geografis, kita harus mengetahui nilai guna atau potensi dari suatu lokasi. Adanya proses penilaian nilai guna terbaik dari suatu wilayah, kita dapat melakukan proses perencanaan yang lebih baik dan terstruktur untuk merancang daerah tersebut cocok untuk dikembangkan sebagai daerah konservasi atau daerah perkembangan. Nah, ini konsep nilai itu ya. Kalau daerah dataran berarti konsep nilainya adalah untuk industri dan pelayanan umum, administrasi. Nah, itu adalah konsep nilai. Konsep interaksi. Nah, ini adalah merupakan peristiwa saling mempengaruhi daya-daya objek atau tempat satu dengan tempat lainnya. Konsep ini membahas mengenai hubungan antar objek maupun antar wilayah yang terjadi saling ketergantungan ya. Tadi contohnya adalah satu kawasan aglomerasi Jabodetabek, karena ini merupakan daerah perkotaan dan industri. Di sini ada konsep interaksi gitu ya. Pertumbuhan industri akan berdampak pada tumbuhnya sektor lain, gitu ya. Apa itu interaksinya? Adalah ada jasa transportasi, ada properti, ada perhotelan, penginapan, rumah makan, dan sarana prasarana yang lainnya. Nah, ini ada konsep interaksi, gitu ya. Kemudian diferensiasi.
Nah, konsep diferensiasi ini adalah area integrasi fenomena menjadikan suatu wilayah atau wilayah mempunyai corak individualis tersendiri sebagai suatu region yang berbeda dari tempat atau wilayah yang lainnya. Unsur atau fenomena lingkungan bersifat dinamis dan interaksi atau integrasinya juga menghasilkan karakter yang berubah dari waktu ke waktu. Jadi konsep diferensiasi area bertujuan untuk menunjukkan dan menjelaskan mengapa terdapat perbedaan perbedaan fenomena baik fisik maupun sosial antar wilayah. Dan diferensiasi area membandingkan wilayah tersebut untuk menemukan apa yang sebenarnya menjadi pembeda. Jadi kita bisa melihat contoh gitu ya pada gambar di slide sebelah kanan. Jadi kalau ada suatu wilayah yang terbentang sawah gitu ya, yang luas, lebih luas daripada permukiman gitu ya, berarti kita bisa mengatakan bahwa itu adalah daerah pertanian. Tetapi kalau kita melihat bahwa ada bangunan-bangunan yang menjulang tinggi dan nyaris daerah yang terbuka atau tanaman atau vegetasi itu tidak ada, jadi tumbuhan diganti dengan beton-beton yang menjulang ke atas, itu berarti kita melihat di situ adalah sebagai suatu wilayah kota. Tetapi kalau ada suatu wilayah yang bangunannya itu mempunyai karakteristik tertentu dan berbeda dengan bangunan-bangunan modern saat ini, kita bisa melihat bahwa itu sebagai kota budaya. Demikian juga kalau kita melihat sebagai bangunan-bangunan yang besar gitu, yang luas-luas, kemudian kita melihat bahwa tenaga kerjanya banyak gitu ya. Nah, di situ bisa kita masuk, misalnya ya, kalau contoh dalam hal ini adalah desa industri gitu ya, ada satu jalan, kemudian dia mempunyai masing-masing rumah itu punya kerajinan tersendiri yang hampir sama. Nah, seperti Kasongan gitu, nah itu adalah desa industri. Tapi kalau industri berarti adalah bangunan-bangunan yang luas gitu ya, yang berjejer-jejer gitu ya. Berbeda dengan perkotaan, itu kan menjulang tinggi dengan kota-kota yang kecil. Tetapi kalau industri itu luas gitu ya, dengan pola yang hampir sama. Nah, itu kita bisa mengatakan bahwa kota industri. Kemudian masuk pada konsep keterkaitan ya. Keterkaitan ruangan menunjukkan derajat keterkaitan persebaran suatu fenomena dengan fenomena yang lain di suatu tempat atau ruang, baik yang menyangkut fenomena alam, tumbuhan, atau kehidupan sosial. Nah, keterkaitannya kalau yang baru populer saat ini, yang baru kita alami adalah bahwa ternyata adanya pandemi saat ini itu menjadikan sektor ekonomi dan perindustrian turun gitu ya. Jadi karena kita tidak sebebas ketika belum ada pandemi, kalau kita kesana kemari itu bebas dulunya, sekarang itu terbatas. Jadi orang bahkan sebelum PSBB itu tidak boleh keluar rumah atau dibatasi kalau penting gitu ya. Nah, kalau PSBB itu boleh keluar rumah tetapi dengan protokol kesehatan, walaupun dua-duanya juga tetap ada risikonya gitu ya. Nah, ini karena ada dampak, ada keterkaitan gitu ya, ada suatu peristiwa tertentu ini akan terkait pandemi akan terkait dengan ekonomi, bukan ekonomi
saja, tetapi juga bidang kesehatan juga terkait, pendidikan juga. Seperti saat ini Anda harus, yang biasanya kuliah itu kita bareng-bareng dalam kelas gitu ya, luring. Nah sekarang Anda harus kuliah tanpa tatap muka langsung gitu ya, hanya tatap muka secara virtual dengan saya. Nah ini adalah suatu dampak atau keterkaitan antara pandemi, adanya pandemi dengan pendidikan atau dengan ekonomi atau dengan transportasi gitu ya. Baik, jadi nanti Anda seolah-olah kan enggak kuliah gitu, tahu-tahu 4 tahun yang akan datang Anda udah lulus gitu. Nah gitu itu ya, konsep keterkaitan itu seperti itu. Baik, nah itu adalah tadi kita sudah menjelaskan mengenai 10 konsep geografi. Nah sekarang kita memasuki pada prinsip geografi. Kalau prinsip geografi itu ada 4, kalau konsep ada 10. Nah itu nanti realisasinya di dalam penelitian kita harus bukan semuanya dianalisis, tetapi mungkin dari 10 konsep kita hanya berapa yang didalami atau yang kita sebagai objeknya itu hanya beberapa saja, tidak seluruhnya. Kalau seluruhnya ya boleh-boleh saja ya, itu sangat baik kalau bisa mengaplikasikan. Nah 4 prinsip tersebut adalah penyebaran ya, interrelasi, prinsip deskripsi, dan prinsip korologi. Prinsip penyebaran dapat digunakan untuk menggambarkan gejala dan fakta geografi dalam peta serta mengungkapkan hubungan antara gejala geografi yang satu dengan yang lainnya. Sebaran ya, berarti sebarannya gimana gitu ya, sebarannya. Hal tersebut disebabkan penyebaran gejala atau fakta geografi tidak merata gitu ya antara wilayah yang satu dengan yang lainnya. Kalau itu jelas ya, kita bisa melihat di sekitar kita semuanya pasti pernah ke kampus pusat di Gedung Walidah. Nah Anda misalnya dari Sragen, itu dari Sragen ke UMS itu sudah terjadi fakta geografi. Ada beberapa gejala yang tidak merata gitu ya. Berkaitan dengan apa? Satu, penggunaan lahan, kepadatan permukiman gitu ya. Itu sudah kita rasakan gitu ya. Nah, itu adalah persebaran. Contohnya seperti itu. Demikian juga yang dari Klaten itu ya. Jadi sebarannya itu berbeda-beda. Ya di pinggir jalan itu permukimannya ada yang padat, ada yang persawahan gitu ya, sebarannya berbeda gitu. Kita bisa melihat gitu ya, ada permukiman, ada persawahan, pertanian gitu. Nah, prinsip penyebaran digunakan untuk mengetahui persebaran penduduk, sebaran fasilitas sosial, ekonomi, dan yang lainnya. Prinsip interrelasi digunakan untuk menganalisis hubungan antar gejala fisik dan non-fisik. Ya, prinsip tersebut dapat mengungkapkan gejala atau fakta geografi di suatu wilayah. Sebagai contoh, adanya pembangunan industri di suatu daerah akan berdampak pada kondisi sosial, ekonominya, jelas yaitu ya budaya masyarakatnya sekitar kawasan. Jadi yang awalnya misalnya Jakarta itu adalah punya budaya Betawi, tapi karena di Jakarta itu sebagai daerah industri dan pelayanan masyarakat, maka di sana ada beberapa masyarakat yang datang ke situ dari seluruh Indonesia. Maka yang terjadi apa? Ada dampak ya, interrelasi dari budayanya gitu, hubungan antara budaya dengan
budaya apa Betawi dengan budaya yang orang-orang pendatang yang datang di situ. Dan budaya Betawi sendiri itu adalah kombinasi dari Cina gitu ya, dan masyarakat yang ada asli Indonesia pantai utara ya. Waktu itu adalah Jayakarta, itu budaya. Ekonomi juga demikian ya, ekonominya juga begitu. Jadi kalau kalau tidak ada perbedaan ekonomi, jenjang gitu ya, ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah, ini tidak ada interrelasi. Demikian juga kondisi sosialnya. Nah, ada yang sosialnya atas, menengah, dan bawah. Nah, ini ketiga-tiganya berinterrelasi. Nah, seperti itu. Contoh lain dari prinsip ini adalah perencanaan dan pengembangan kawasan perkotaan yang baik dapat meningkatkan estetika kota. Nah, seperti contoh ada wawasan sekarang ini sebelum pandemi itu ibu kota Indonesia gitu ya. Jadi pusat pemerintahan negara Indonesia itu akan dipindahkan di Kalimantan. Nah, itu ada perencanaan dan pengembangan kawasan perkotaan yang sudah dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi sempurna gitu ya, tidak seperti yang ada Jakarta sekarang ini gitu, yang padat penduduknya, problemnya banyak, yang bukan hanya untuk pelayanan administrasi saja Jakarta itu, tetapi juga industri. Nah, itu jadi campur ya, jadi campur. Oleh karena itu ada pengembangan untuk ibu kota negara Indonesia itu dipindah ke Kalimantan. Baik. Kemudian prinsip deskripsi digunakan untuk memberikan gambaran lebih jauh tentang gejala dan masalah geografi yang dianalisis. Prinsip ini tidak hanya menampilkan deskripsi dalam bentuk peta, tetapi bisa diagram, bisa grafik, bisa tabel. Dalam contoh ini adalah bentuknya tabel gitu ya. Bentuknya tabel tentang sejarah dari produksi gas dan minyak gitu ya, dan forecast gitu. Nah, ini ternyata naik turun. Forecast itu peramalan yang akan datang, yang aktual, yang sekarang. Nah, jadi suatu saat nanti keberadaan dari gas dan minyak bumi kita gitu ya, itu tadinya tuh rendah, kemudian naik, turun. Suatu saat nanti akan turun kembali gitu ya, karena dikonsumsi oleh banyak orang gitu. Nah, ini contoh yang di sebelah kanan, gambar tabel gitu ya, yang dibentuk diagram yang ada di sebelah kanan ini. Sebagai contoh, prinsip deskripsi dalam kegiatan inventarisasi potensi sumber daya alam suatu wilayah digunakan untuk memberikan gambaran terkait jenis sumber daya alam, lokasinya di mana, jumlahnya berapa gitu ya, sifat sumber daya alamnya seperti apa. Nah, gitu ya, dari tahun ke tahun bagaimana gitu ya. Dan selanjutnya gambaran deskripsi itu dapat ditampilkan, tadi sudah kita sampaikan, bisa grafik, bisa gambar, bisa peta gitu ya, bisa tabel. Nah, terakhir prinsip korologi disebut juga prinsip keruangan. Prinsip korologi dapat dimanfaatkan untuk menganalisis gejala, fakta, dan masalah geografi ditinjau dari penyebaran, interrelasi, dan interaksinya dalam ruang. Sebagai contoh, untuk mengkaji masalah perbedaan produksi padi di Indonesia yang ada di setiap wilayah ya, ini di sebelah kanan kita bisa lihat
perlu mengkaji faktor penyebab terjadinya perbedaan dan dampak yang ditimbulkan dengan adanya perbedaan dalam hal produksi padi. Jadi yang merah itu produksi padinya rendah, kemudian yang hijau itu tinggi. Kenapa Jawa tinggi gitu ya? Karena berkaitan dengan morfologi wilayah Jawa. Nah, kalau di Papua kenapa merah ya? Juga di Kalimantan itu ada yang merah. Ya. Nah, itu karena memang morfologinya berbeda, berpegunungan kalau Papua gitu ya. Nah, kalau Sumatera ada yang hijau, ada yang merah, ada yang oranye. Nah, itu juga akan berkaitan dengan morfologinya. Gitu. Nah, sampai di sini dulu saudara sekalian pertemuan kita pada kuliah ini ya. Kita sudah bicara mengenai konsep dan prinsip geografi. Simak video ini, kemudian dicermati, insya Allah nanti Anda akan memahami apa yang saya sampaikan. Jangan lupa ditambah dengan referensi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Sekian dulu dari saya. Terima kasih atas atensinya. Kita tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.